Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Bu Dini. Ya, bagaimana kabarnya Bu Dini? Alhamdulillah baik Bu Dini. Alhamdulillah. Hari ini Bu Dini sepertinya mau ada kegiatan coaching ya? Iya benar Bu. Iya. Siapa yang mau di coaching ini? Pak Afandi. Oke, Pak Afandi. Baik Bu Dini, kegiatan coaching yang dilakukan Bu Dini nanti dengan Pak Afandi, nanti saya akan berposisi sebagai observer. Oke, sebelum saya melakukan observasi, ini ada beberapa hal yang harus saya lakukan pada proses pra-observasi ini. Nah, di sini hari ini kita mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan nanti kita lakukan ketika saya melakukan observasi, di mana nanti Bu Dini harus memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Fandi untuk mengarahkan Pak Fandi untuk menemukan solusi dari masalahnya. Kemudian juga ketika Bu Dini melaksanakan atau membuat pertanyaan berbobot itu harus menggunakan alur cerita ya, di mana alur cerita ini ada tujuan, mencari tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Setelah itu juga mengarahkan coach ini untuk menemukan rencana aksi yang akan dilakukan, dan kemudian juga tanggung jawab apa yang harus dilakukan. Seperti itu, Bu. Iya. Oke, baik, berikutnya Bu Dini. Kira-kira nih, Bu Dini ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nanti kegiatan coaching ini? Untuk kalau saya ini pada kegiatan identifikasi masalah dan rencana aksi Bu. Oh iya. Di sini saya ingin Bu Titin membantu saya untuk mengembangkan kompetensi ini agar saya ini bisa menggali lagi potensi diri yang saya coaching. Oh iya, baik. Jadi Bu Dini ingin saya lebih mengarahkan Bu Dini untuk mencari mengidentifikasi masalah untuk mencarikan solusi untuk si coach ya Bu ya? Iya. Oke, baik, terima kasih. Pada bagian mana nih nanti yang Bapak atau yang Ibu Dini ingin saya untuk amati ketika kegiatan coaching nanti yang akan dilakukan? Pada bagian identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Oke. Kemudian selain itu juga nanti mungkin akan saya lakukan observasi kepada Bu Dini ketika Bu Dini melakukan memberikan pengamatan yang lebih penuh, kemudian menjadikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Ini nanti akan saya perhatikan juga ya Bu ya, untuk meningkatkan kompetensi yang ingin dicapai oleh Bu Dini. Oke, Bu Dini, menurut Bu Dini nih, bagaimana penilaian Bu Dini sendiri terhadap apa yang akan kita lakukan nanti? Untuk kegiatan coaching ini mungkin saya masih baru ya Bu melakukan kegiatan ini, sehingga saya ini perlu mengembangkan lagi agar saya lebih terbiasa untuk melaksanakan kegiatan coaching, dan saya bisa menggali lagi potensi diri dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya saya berikan kepada coach ini. Jadi coach ini bisa lebih leluasa untuk mengungkapkan permasalahan yang sedang dihadapi. Berarti begini Bu Dini ini ingin memberikan sesuatu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga menjuruskan si coach ini untuk menemukan solusi apa yang akan dilakukan dalam mengatasi masalah yang terjadi. Oke, luar biasa sekali Bu Dini. Baik, Bu Dini, harapannya Bu Dini ini dari observasi yang akan kita lakukan ini apa? Harapannya Bu Dini itu kelanjutannya seperti apa? Untuk harapan saya ini lebih bisa lebih terbiasa untuk melaksanakan kegiatan coaching, tidak hanya pada saat kali ini saja. Bisa saya lakukan dengan teman sejawat, bisa saya lakukan dengan beberapa teman yang dirasa membutuhkan coaching gitu ya, agar saya ini lebih bisa terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot dan bisa meningkatkan potensi diri bagi yang saya coaching gitu. Iya, luar biasa sekali Bu Dini. Semoga observasi atau coaching nanti yang dilakukan Bu Dini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian juga semoga siapapun yang nanti di coaching sama Bu Dini itu akan menemukan solusi apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalahnya. Sangat luar biasa sekali Bu Dini. Oke, baiklah. Terima kasih. Mungkin ini untuk kegiatan pra-observasi yang saya lakukan. Untuk selanjutnya, monggo Bu Dini melakukan kegiatan percoachingan
kepada Pak Fandi. Terima kasih Bu Dini. Terima kasih Bu Titin. Assalamualaikum Pak Fandi. Waalaikumsalam Bu Dini. Bagaimana kabarnya? Kok saya lihat agak lesu ini gimana Iya, Pak? ini saya mau konsultasi. Apa? Ada permasalahan dari siswa saya. Bu Dini. Iya. Dia gimana ya ceritanya ini murid saya ini itu tidak pernah masuk sekolah Bu Dini. Iya. Itu bagaimana Bu Dini? Dan dia itu pada waktu masuk sekolah itu hanya pada waktu pelajaran olahraga saja. Oh begitu. Kayak gimana gitu Bu Dini, kayak pelajaran praktek itu lebih menyenangkan daripada pelajaran teori. Oh gitu. Dengan siswa yang seperti itu yang hanya mencintai pelajaran PJOK ya Pak ya. Kalau praktek-praktek itu suka ya. Untuk langkah-langkah Pak Fandi sendiri dengan melihat kondisi siswa seperti itu bagaimana ya Pak? Nah, begini Bu Dini. Langkah-langkah saya dalam menghadapi siswa ini kan mau coba saya tanyakan dulu. Ya, saya cari dulu apa identitasnya, kenapa dia tidak masuk sekolah, hanya masuk pada waktu pelajaran olahraga saja. Kenapa pada waktu pelajaran seperti biasa itu dia tidak pernah masuk ya. Terus alasannya apa gitu. Situasi sekarang ini seperti apa yang sedang Pak Fandi alami? Nah, situasi yang saya alami sekarang ini, saya masih coba berkoordinasi dengan stakeholder sekolahan, baik dari kepada kepala sekolah, rekan sejawat guru yang dulu pernah menjadi wali kelasnya gitu. Terus coba saya berkonsultasi dan saya berkonsultasi kepada beliau berdua, baik dari kepala sekolah dan wali kelas sebelumnya. Dan juga saya mencoba berkolaborasi dengan wali murid tersebut. Dia saya tanyakan kenapa dia tidak masuk pada waktu pelajaran biasa, tapi pada waktu pelajaran olahraga itu dia suka sekali masuk. Itu mau saya tanyakan. Itu terjadi hanya satu siswa saja atau beberapa siswa ya Pak? Nah, alhamdulillah ini hanya pada satu siswa saja. Oh, pada satu siswa. Tapi Pak Fandi sudah mengamati beberapa kali seperti itu, berulang-ulang ya Pak ya? Iya, sudah mengamati dalam beberapa bulan ini, beberapa minggu dan sampai beberapa bulan, mungkin 2 bulan itu saya amati itu dia begitu terus. Saya coba tanya ke teman-temannya gitu. Saya coba tanya ke dianya juga gitu pada waktu sebelum saya tanya ke orang sebelum saya koordinasi dengan kepala sekolahnya itu. Kalau dari tanggapan Pak Fandi sendiri setelah konsultasi atau sharing-sharing dengan rekan sejawat, apa yang Pak Fandi sudah dapatkan? Hasil dari konsultasi saya dengan rekan sejawat yang guru wali kelasnya sebelumnya ini, itu katanya emang dia sudah dia tidak bisa menangkap pelajaran secara lebih baik tanpa praktek gitu. Dan dia kayak bosen gitu pada waktu pelajaran teori, pada waktu pelajaran matematika dia bosen gitu. Tapi Pak Fandi sudah mengamati apakah dia ini punya kelemahan atau kelebihan yang seperti apa gitu sudah diamati Pak? Setelah dia tidak pernah masuk dalam beberapa minggu ini, saya melakukan diagnosis kepada anak. Kenapa dia tidak pernah masuk? Kenapa dia hanya masuk pada waktu olahraga? Saya lakukan tes diagnosisnya kepada dia. Dia lebih suka Dia lebih suka pelajaran praktek dan dia suka tampil gitu. Oh gitu. Jadi untuk pelajaran seperti pengetahuan gitu dia tidak seberapa suka ya Pak ya. Berarti Pak Fandi sendiri sudah bisa melihat kelebihan anak ini menonjolnya pada kegiatan praktek. Iya betul. Solusi yang ingin Pak Fandi lakukan biar anak ini bisa mencintai pelajaran yang lain itu apa ya Pak? Nah, saya setelah mencoba berkonsultasi dengan rekan sejawat yang lain,
baik dari guru kelas sebelumnya dan rekan sejawatnya lain juga, itu saya coba melakukan pembelajaran praktek. Saya coba memperbarui pembelajarannya supaya dia bisa menangkap materinya misalnya dengan praktek gitu. Jadi saya coba melakukan pembelajaran yang menyenangkan gitu. Salah satunya itu ya Pak ya. Untuk rencana aksi selanjutnya apa yang akan Pak Fandi lakukan untuk anak ini? Rencana aksi yang akan saya lakukan ini, saya akan rencana aksinya saya akan melakukan, misal dia sudah masuk, dia akan saya ajak untuk melakukan pembelajaran bersama teman-temannya dengan pelajaran yang menyenangkan gitu, dengan media-media yang menarik, yang sekiranya dia bisa gerak dan dia bisa menangkap pelajarannya. Apakah menurut Pak Fandi ini tingkat keberhasilannya itu bagaimana dengan strategi yang Pak Fandi lakukan itu? Setelah saya mencoba dengan melakukan inovasi pembelajaran ini, dia agak seperti senang, walaupun masih ada beberapa yang dia tidak suka, misalnya tidak suka masuk sekolah, tapi kan saya ingin dia ada rasa sedikit gitu kepada pembelajaran yang lain, bahwa pembelajaran yang lain ini juga bisa menyenangkan juga, selain juga pembelajaran olahraga yang praktek. Jadi saya ingin menanamkan kepada dia itu pembelajaran ini bisa dilaksanakan dengan pelajaran praktek itu. Jadi dia tidak hanya suka kepada pelajaran olahraga saja. Gitu. Berarti Pak Fandi ini sudah yakin sekali dengan strategi yang akan dilakukan ini, tingkat keberhasilannya itu pasti ya Pak ya? Iya, saya mencoba. Kalau saya coba lagi, kalau ada yang beberapa kurang, saya akan memperbarui lagi agar dia bisa menyenangkan, agar kebutuhan belajar murid ini terpenuhi. Gitu. Untuk kegiatan dan strategi yang seperti ini, apa Pak Fandi akan berjalan sendiri atau membutuhkan bantuan dari rekan sejawat? Mungkin kita bisa minta bantuan kepada rekan sejawat yang lain. Kalau kita kerja sendiri kan kayak gimana gitu, Pak. Jadi kita butuh ngajak rekan sejawat lain. Biar misal ada permasalahan yang sama, rekan sejawat juga tahu cara menanganinya. Berarti Pak Fandi tidak bisa ya Pak ya, jika berjalan sendiri harus ada teman yang membantu juga, ada pihak-pihak yang terkait juga yang harus membantu Pak Fandi untuk menangani anak tersebut ya Pak ya. Berarti Pak Fandi ini punya komitmen ya Pak ya. Akan dilakukan mulai kapan ini Pak? Saya akan melaksanakan kegiatan ini kalau dia sudah mau masuk. Misalnya kalau dia dalam minggu ini, besok masuk gitu, saya akan menawarkan. Setelah itu saya akan laksanakan secara bentuk. Jadi kita tes awal dulu, setelah itu akan ke kegiatan. Oh begitu ya Pak ya. Berarti anak ini sering tidak masuk ya Pak ya, karena tidak suka dengan pelajaran teori gitu. Dia hanya butuh kayak kegiatan bergerak gitu. Bergerak ya. Berarti Pak Fandi harus lebih dalam lagi menggali potensi diri anak seperti ini. Tidak hanya mencari solusi, tapi Pak Fandi juga harus bertindak secara langsung agar anak ini juga termotivasi untuk setiap hari belajar, agar kebutuhan belajarnya ini terpenuhi. Untuk pertanyaan terakhir ya Pak ya, apa yang akan Pak Fandi lakukan, alternatif apa agar Pak untuk solusi yang Pak Fandi dapatkan tadi untuk memberikan motivasi kepada peserta didik tersebut? Alternatif yang akan saya lakukan yaitu yang pertama pasti menghubungi stakeholder dari sekolah itu, kepala sekolah. Kita tidak bisa masuk berkas itu, kita harus menciptakan kepada kepala sekolah, biar juga sebagai
apa dia tahu, dan juga berkoordinasi dengan rekan sejawat. Yang ketiga yaitu menghubungi orang tua wali murid tersebut, biar kalau di sekolah kita sudah bisa maksimal, di rumah bisa dibantu wali murid tersebut agar wali murid tersebut memotivasi anaknya, ya tidak sering membolos gitu. Kalau percuma kalau kita sebagai guru sudah berusaha maksimal tapi wali muridnya tidak bisa ikut memotivasi. Dari kegiatan coaching ini berarti Pak Fandi sudah menemukan solusinya ya Pak ya? Alhamdulillah, dari pertanyaan dengan sangat bermanfaat sekali. Saya bisa lega, ada pemikiran-pemikiran yang luar biasa yang tiba-tiba keluar. Untuk kesimpulan yang bisa Pak Fandi tarik dari kegiatan coaching ini apa ya Pak? Ya, kesimpulan dari coaching dari Bu Dini ini, saya alhamdulillah lega gitu Pak. Saya bisa mengeluarkan unek-unek saya gitu Bu, yang selama ini saya pendam. Kenapa bisa anak ini tidak pernah masuk? Apa masalahnya gitu. Dan apa solusinya. Saya juga ingin selain sangat memantik pertanyaan itu, saya juga berusaha untuk menjawabnya. Oh begitu Pak Fandi ya. Terima kasih ya Pak Fandi. Semoga kegiatan coaching ini bisa membantu Pak Fandi, bisa memberikan solusi. Jadi nanti Pak Fandi juga bisa menerapkannya. Amin, semoga bisa saya terapkan kepada peserta didik saya dan juga bisa menularkan kepada rekan-rekan sejawat yang lainnya. Terima kasih Pak Fandi ya untuk sama-sama. kegiatan coaching hari ini. Kita akhiri, semoga bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kita ya Pak Fandi. Terima kasih Bu Dini ya atas konsultasinya. Terima kasih. Bagaimana perasaannya Bu Dini setelah mengcoaching Pak Fandi tadi? Perasaannya Bu Dini seperti apa? Alhamdulillah, merasa ternyata saya bisa melaksanakan kegiatan ini meskipun ini baru pertama kali ya. Oke, luar biasa sekali ya Bu Dini ya. Terima kasih Bu Dini. Iya, ternyata Bu Dini sangat luar biasa sekali dalam melakukan kegiatan pengcoachingan tadi setelah saya amati. Ya begini Bu Dini, ketika Bu Dini melakukan coaching tadi, bagaimana kira-kira Bu Dini menilai diri Bu Dini sendiri untuk dalam kompetensi tadi? Kira-kira ini dari angka 1 sampai 10 apa yang nilainya Bu Dini tadi? Saya tidak berani tinggi-tinggi ya Bu, 8 saja ya Bu ya. Luar biasa sekali. Saya rasa menurut saya Bu Dini tadi sudah bagus sekali ya, dari angka 1 sampai 10. Benar, saya juga berpikiran seperti itu, 8 kayaknya nilainya. Karena apa? Karena tadi Bu Dini itu sudah melakukan alur tirta seperti itu, dari kemudian juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Fandi, sehingga Pak Fandi itu dapat menemukan solusi yang terbaik yang dilakukan selanjutnya. Iya Bu Dini, terima kasih. Kemudian Bu Dini, apa yang membuat Bu Dini menilai atau mengukur dari 1 sampai 10 tadi, apa kira-kira dari apa? Kalau menurut saya tadi sudah melakukan kegiatan coaching dengan metode alur tirta. Meskipun tadi beberapa ada yang tidak runtut, tapi saya mencoba untuk bisa tetap fokus untuk mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab ini tuntas sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Ya, sangat luar biasa sekali Bu Dini ya. Iya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu Dini? Iya boleh Bu. Menurut pengamatan saya tadi, Bu Dini itu sudah menggunakan prinsip alur tirta, dari menemukan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah yang dihadapi koci, kemudian juga ada Bu Dini sudah menanyakan juga untuk alurnya nanti rencana aksinya seperti apa, kemudian juga Bu Dini sudah mengarahkan koci ini untuk menemukan tanggung jawabnya seperti apa ketika masa pengcoachingan tadi. Sangat luar biasa sekali Bu Dini. Terima kasih Bu Dini. Kemudian juga selain itu Bu Dini juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Misalkan tadi untuk tujuan yang akan digapai juga
Bu Dini melakukan pertanyaan yang sangat berbobot juga, sangat luar biasa sekali Bu Dini. Sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu Dini ya, meskipun tadi memang agak tidak runtun ya, tapi untuk menyikapi hal tersebut Bu Dini sudah punya metode untuk meruntutkan kembali, sangat luar biasa sekali dari pengamatan saya tadi ya. Kemudian di sini Bu Dini, saya mengamati tadi pada saat Bu Dini melakukan coaching itu sudah sangat sesuai dan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Seperti halnya yang tadi saya harapkan Bu Dini dalam melakukan coaching ini menggunakan alur tirta, nah seperti itu, dan sudah terlaksana. Kemudian juga Bu Dini sudah menerapkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot sehingga mengarahkan Pak Fandi untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Dini tadi. Ya. Bagaimana pendapat Bu Dini mendengar apa yang saya ungkapkan barusan seperti itu? Saya sangat berterima kasih sekali kepada Bu Titin karena sudah mengapresiasi apa yang saya lakukan dalam kegiatan coaching ini, sehingga saya ini lebih bisa mendapatkan motivasi, kepercayaan diri agar saya ini dapat melaksanakan kegiatan coaching ini tidak hanya berhenti dengan Pak Fandi saja. Jadi saya bisa melaksanakan kegiatan coaching dengan rekan sejawat atau dengan teman-teman lainnya yang nantinya bisa menjadi terbiasa, dan akhirnya saya bisa melaksanakan kegiatan coaching dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali potensi diri yang saya coaching. Ya, iya, sangat luar biasa sekali Bu Dini. Mohon maaf sebelumnya Bu Dini ya, boleh nggak saya mengungkapkan ini apa yang tadi saya sudah amati dari kegiatan coaching yang dilakukan Bu Dini tadi? Boleh Bu. Ya, gini Bu Dini, ketika Bu Dini melakukan coaching tadi itu sudah menggunakan alur tirta, namun ada beberapa hal yang istilahnya itu dalam membuat pertanyaan berbobotnya Bu Dini mungkin perlu melakukan kegiatan literasi lagi. Agar apa? Agar nantinya ketika melakukan kegiatan coaching lagi, Bu Dini sudah banyak menggunakan kalimat-kalimat atau pertanyaan-pertanyaan lebih berbobot, sehingga apa yang dilakukan atau yang di coaching oleh Bu Dini bisa lebih mengarah ke tujuan yang sebenarnya. Nah, yang saya amati tadi Bu Dini dalam pembuatan kalimat-kalimat atau pertanyaan yang berbobot itu mungkin lebih ditingkatkan lagi untuk kedepannya agar lebih terarah lagi seperti itu. Kemudian juga alur tirtanya juga mungkin nanti untuk kegiatan coaching selanjutnya bisa lebih runtun lagi sesuai dengan alur tirtanya. Terima kasih Bu Titin. Ya, mohon maaf loh Bu Dini. Nggak apa-apa. Kemudian ini Bu Dini, kira-kira menurut Bu Dini rencana tindak lanjut apa yang harus Bu Dini lakukan untuk melakukan kegiatan coaching selanjutnya? Mungkin lebih banyak berlatih ya Bu, agar saya bisa lebih terbiasa untuk melaksanakan kegiatan coaching dan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada orang yang saya coaching ini. Jadi saya lebih bisa runtut lagi, bisa melaksanakan kegiatan alur tirta ini dengan baik. Ya, berarti Bu Dini nanti sama-sama ya, saya juga sebenarnya juga harus belajar juga dan juga harus banyak berliterasi ya Bu Dini ya. Memang pada dasarnya mencari kalimat-kalimat atau pertanyaan yang berbobot ini sangat luar biasa sekali ya, mengeluarkan pemikiran yang sangat amat harus kita lakukan seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita membuat pertanyaan yang berbobot, mengarahkan coaching itu untuk mendapatkan solusi dari jawabannya, itu sangat luar biasa sekali itu Bu Dini. Iya. Untuk selanjutnya nih Bu Dini, dari diskusi kita saat ini, kira-kira apa yang ada di dalam bayangan Bu Dini untuk meningkatkan lagi performa pengcoachingan yang dilakukan Bu Dini itu kira-kira apa dalam bayangannya Bu Dini? Dalam bayangan saya ini harus terus belajar, berlatih, terus membiasakan diri dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mungkin dilakukan ini awalnya dengan teman yang mungkin dengan pembicaraan santai, tapi itu dilakukan sesuai dengan alur tirta. Jadi tidak terkesan saya ini benar-benar berlatih untuk kegiatan alur tirta ini secara formal, secara tidak langsung dengan teman sejawat kita melakukan kegiatan coaching. Mungkin
teman kita tidak menyadari, tapi saya terus berlatih menggali potensi-potensi yang saya miliki ini dan bisa dikembangkan. Oke, sangat luar biasa sekali Bu Dini ya. Sehingga kita melakukan kegiatan coaching itu teman kita itu tidak merasa kalau kita melakukan coaching. Dan juga si coaching ini tidak apa istilahnya itu tidak merasa kalau dia itu sebenarnya menggali potensi yang ada di dalam dirinya sendiri. Sangat luar biasa sekali Bu Dini. Terima kasih. Ya, sebagai penutup nih Bu Dini. Dari supervisi yang saya lakukan tadi, kira-kira yang didapatkan Bu Dini apa? Perasaannya Bu Dini seperti apa? Yang pertama, alhamdulillah ini pengalaman baru. Jadi saya senang karena mendapatkan pengetahuan baru yang sebelumnya saya tidak tahu coaching itu seperti apa dan ada kegiatan seperti ini. Jadi saya ini bisa lebih meningkatkan lagi. Yang kedua, saya bisa mendapatkan pemahaman bagaimana cara memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang lebih baik lagi, sehingga saya sebagai coaching ini bisa menggali potensi diri yang dimiliki oleh coach saya. Iya, sangat luar biasa sekali Bu Dini. Dari sini saya juga berharap mungkin nanti untuk kedepannya Bu Dini bisa melakukan pengcoachingan kepada teman sejawat yang lain di lembaga Bu Dini. Kemudian juga kita sama-sama belajar, sama-sama berliterasi untuk selalu memberikan yang terbaik dengan menggunakan atau mencari pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, sehingga siapapun nanti yang akan kita coaching itu merasa senang dan dapat menemukan solusi yang dari masalah mereka sendiri. Terima kasih Bu Dini, mungkin ini pasca observasi yang dapat saya lakukan kepada Bu Dini. Semoga kita semua nantinya bisa melakukan yang lebih baik lagi. Bu Dini juga bisa melakukan pengcoachingan kepada teman sejawatnya lebih baik lagi sesuai dengan alur kita. Terima kasih Bu Dini. Semoga lebih bersemangat lagi dalam mengcoaching teman untuk membantu mencari solusi. Terima kasih. Terima kasih.